Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan harapan Pak Rudi masih sama dengan tahun yang lalu, tahun 2020. Wow, berarti sudah setahun kita nggak ketemu ya. Sekarang sudah tahun 2021. Tapi tenang, tenang. Harapan Pak Rudi buat kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 tetap sama. Kalian masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa nak? Masker? Oh iya nak. Sampai tahun sekarang 2021 kita masih harus wajib pakai masker. Ya, masker. Mas keren. Oke, nggak asik ya? Kalau dibuka aja ya. Aduh, Pak Ludi juga sesak nafas sebenarnya kalau pakai masker itu. Oke, Pak Ludi seperti biasa akan menjelaskan agenda di semester genap. Kalau kemarin Pak Ludi sudah jelaskan agenda 1 tahun, semester ganjil, semester genap. Sekarang Pak Ludi akan mengulang apa aja sih agenda di semester genap yang harus kalian lakukan. Khususnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kenapa? Kenapa harus digabung? Oh iya dong nak, harus digabung supaya kalian punya gambaran nanti ketika kalian kelas 8, kelas 9. Oh ternyata materinya begini ya, terus naik level ya, bertingkat ya, berhubungan gitu. Oke, saya bacakan ya nak. Agenda tahunan seni budaya semester genap 2021 kelas 7. Yang pertama itu menyelesaikan materi dari bab 9 sampai bab 16. Di mana di situ ada materi tentang seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ya, itu harus selesai semua tuh nak. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu nanti kelas 7 kalian tugas prakteknya ya membuat poster dengan tema lingkungan hidup. Ragam hias ya, tapi dikemas dalam bentuk lingkungan hidup. Itu gimana tuh? Nanti adalah yang menghantar ya. Terus yang ketiga itu UTS, ujian penilaian tengah semesternya masih sama kayak semester ganjil. Kalau kemarin semester ganjil kalian ngapain? Kelas 7 menghafal Pancasila dan menyanyi lagu nasional. Nah, untuk semester genap kalian menghafal teks Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu daerah. Oke? Ya. Terus untuk berikutnya yaitu poin keempat. Kenapa nak? Oh iya, masih dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok 5 orang. Oke? Kayak kemarin. Iya. Kenapa? Oh iya dong, di BGC tetap itu udah langganan kita. Muhammadiyah 2 ini punya kelas di mall. Muhammadiyah yang lain belum tentu. Nggak percaya? Cek aja sendiri. Oke, yang keempat, poin yang harus kalian capai adalah ujian penilaian akhir semester genap. Kalian harus mengerjakan 40 soal pilihan ganda. Oke? Biasanya Pak Ludi kan kasih soal dan jawabannya. Hanya saja kalian nggak rajin mencatat. Terbukti untuk semester genap ini saya tekankan kepada kalian anak-anak kelas 7 harus rajin mencatat nak, biar nilai kalian di atas rata-rata. Kemarin itu masih banyak yang nilainya di bawah rata-rata. Oke? Itu untuk kelas 7. Nah, sekarang kelas 8. Kelas 8 juga hampir sama, mirip dengan kelas 7, yaitu poin pertama, menyelesaikan materi dari bab 9 sampai 16, yaitu seni rupa, musik, tari, dan teater. Nah, untuk tugas poin kedua untuk kelas 8, yaitu praktek membuat poster dengan tema pementasan pantomim. Dikemas dalam bentuk komik. Nah, komik. Tahu komik? Komik itu adalah gambar bercerita. Oke? Yang ketiga, ujian penilaian tengah semester genap yaitu praktek pementasan pantomim. Nah, ini pementasan pantomim. Mudah-mudahan ya, kalau seandainya
Surabaya dalam zona hijau, ya kita praktek di BGJ kayak kemarin yang kalian menari itu. Tapi jika zona merah atau hitam, ya berarti prakteknya kalian harus membuat video, direkam. Oke nak? Yang keempat, kenapa? Oh iya sama, tetap satu kelompok. Ya dikerjakan per kelompok, satu kelompok 5 orang. Yang keempat, ujian penilaian akhir semesternya mengerjakan 40 soal ganda. Ya, jangan lupa dicatat. Kelas 8 nih prestasinya lebih turun daripada kelas 7. Kenapa? Kelas 8 hampir semua nilainya SPD di bawah rata-rata. Padahal Pak Ludi udah suruh nyatet tuh pelatihan soalnya. Dan Pak Ludi udah kasih jawabannya. Hanya saja tidak tertulis secara lisan. Jadi kalau kalian tidak melihat di channel YouTube-nya Pak Ludi, wah, rugi kalian kalau cuma absen. Oke nak? Sebelum Pak Ludi lanjut, kita mau saksikan yang mau lewat dulu. Nah, untuk kelas 9 hampir aja saya lupa kalau saya juga ngajar kelas 9. Ya, untuk kelas 9 semester genap 2021 ini ya, kalian menyelesaikan bab 9 sampai 16. Tetap sama dengan kelas 7, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Nah, yang membedakan adalah pada saat poin kedua. Poin kedua untuk kelas 9 tugas prakteknya adalah membuat poster film pendek. Ya. Dengan tema seni budaya Spemda. Yang ketiga, ujian prakteknya membuat film pendek dengan durasi 5 sampai 10 menit per kelompok. Satu kelompok 5 orang. Dan yang keempat, ujian penilaian akhir semester genapnya adalah menyelesaikan soal pilihan ganda. Oke nak? Untuk kalian kelas 9, waktu kalian sangat pendek sekali. Dan Pak Ludi tetap berharap mudah-mudahan hasil karya kalian itu ditayangkan di CGV. Ya, show di CGV. Di BGJ, langganan kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini tidak menghalangi kreativitas kita. Itu saja yang bisa Pak Ludi hantar dulu sebelum Pak Ludi masuk ke poin yang lebih nggak kalah serunya, yaitu poin tentang bab seni rupa. Pak Ludi akan mengundang tamu. Pak Ludi akan datangkan narasumber buat kalian supaya kalian nggak bosan melihat Pak Ludi. Oke? Kita kasih yang mau lewat dulu. Itu aja deh, cukup. Tuker 1 ban dulu deh. Mau hemat. Sensasi di Pizza Hut. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Wah, saya setos dulu dong. Oke. Begini cara salamnya pada saat masa pandemi. Karena di tahun 2021 masih pandemi kita. Salamannya tidak begini. Begini barusan. Oke? Kali ini Pak Budi akan membantu kalian untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya atau konsep membuat poster dan konsep membuat komik. Konsep membuat poster dalam bentuk komik. Wah, pasti seru kan? Ya kan? Pak Budi, Siap. sebelumnya saya terima kasih sekali sudah dibantu ya. Monggo dijelaskan apa aja sih konsep-konsep membuat poster dalam bentuk komik itu? Ya. Terima kasih Ustaz Ludi atas waktu dan tempatnya. Baik teman-teman di sini tidak usah perkenalan lagi ya Ustaz. Tidak usah, kan kelas 7 sudah dikenalkan. Siap. Nah, ini alangkah baiknya kita biar leluasa untuk kita semasa pandemi
pakai masker ya, jadi kita lebih leluasa untuk menjelaskan bagaimana materi kita akan terima ya. Jadi apa baik saya lepas dulu masker saya ya. Oh iya dong, biar kelihatan gantengnya, biar kelihatan senyumnya. Wih. Ya. Baik, terima kasih Saldi. Ya baik teman-teman, sudah tahu untuk apa itu yang namanya komik? Pasti teman-teman sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah pernah baca, sudah pernah lihat, sudah pernah apa sharing bersama untuk komik sendiri ya. Jadi di sini komik atau cerita bergambar ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita bisa mengaplikasikan di mana saja ya. Terus untuk membuat komik itu sendiri atau yang membuat poster ya, nanti kita jadikan poster ya komik tersebut ya. Di sini teman-teman yang harus kita perhatikan yaitu salah satunya ada yang namanya konsep. Itu konsep harus kita ikuti, kita dapati. Terus yang kedua ada konten. Yang namanya konten itu apa aja yang harus dibutuhkan atau dari tokoh tersebut ya. Terus yang ketiga ini ada yang namanya aksesoris. Nah ini sangat penting sekali karena yang saya jelaskan nanti tentang bagaimana cara membuat komik, bagaimana cara membuat komik itu menjadi poster atau menjadi cover daripada komik itu sendiri. Nah, seperti itu, Ustaz Budi. Oh gitu. Terus yang ketiga, tadi saya jelaskan tentang aksesorisnya. Aksesoris. Aksesoris itu sangat penting sekali karena di sini kemungkinan kita yang laki-laki nih ya, laki-laki biasanya ada yang namanya superhero. Nah, superhero Superhero termasuk aksesoris ya. aksesoris dalam artian superhero di sini tokohnya. Gitu. Tokohnya ya. Nah, di situ tokoh kita bisa menggunakan aksesorisnya misalkan Superman nih, Superman. Ada yang namanya sayap untuk di bagian belakang ya. Ya, kain merah itu. Kain merahnya. Terus ciri-ciri daripada si Tokoh Superman itu apa? Ya, ada lambang S di dadanya. Lambang S di dadanya, Soul. Nya Soul. Terus rambutnya juga tuh ada S-nya juga ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi konten itu kita masukkan semua. Bajunya ketat. Benar sekali. Biar bodinya kelihatan gagah, ya kan? Tapi kita bisa menggambarnya dari sini. Ditutup auratnya ya Ustaz. Iya. Supaya nggak kelihatan. Kita pakai celana merahnya di luar ya. Kan kalau yang dulu kan celana merahnya di luar. Kalau yang sekarang Superman itu kan celana dalamnya sudah di dalam. Sudah di dalam. Nah, atau boleh nggak kalau misalnya diadaptasi di Indonesia, Nah. Superman-nya pakai sarung? Nah, boleh sekali. Jadi lucu tuh. Boleh. Tapi sarungnya sarung Betawi. Cuma sekian aja jadi nggak. Oh, Melayu ya, Melayu. Sekali, Ustaz. Melayu bukan berarti lari loh, Nak. Melayu itu budaya, oke? Lanjut, Pak. Selanjutnya nih ada aksesoris tadi ya. Aksesoris itu bisa berupa sayap, bisa berupa masker, mes, apa itu namanya? Topeng, benar sekali. Topeng untuk Batman dan apa ya? Kalau di Indonesia sendiri, Gundala. ya Gundala. Putra Petir. Ya, seperti itu. Itu ciri khas atau kontennya nanti bisa dimasukkan semuanya. Jadi kalau membuat karakter itu minimal
biodatanya itu harus kuat ya. Benar sekali. Ustaz. Biografi orangnya, tokohnya ya harus punya ya. Oke. Tuh perhatikan teman-teman. Benar sekali Ustaz. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah selain kontennya atau ciri-ciri daripada tokoh itu sendiri, itu bisa dimasukkan juga aksesoris atau tebeng atau Seperti Captain America itu punya tameng gitu ya. Terus cerita itu apakah juga penting? Nah, Bagian dari yang terpenting. ya, kalau menggunakan komik kita sangat penting sekali untuk cerita. Karena apa? Ilustrasi di sini ya, atau penggambaran daripada komik itu sangat penting sekali karena memacu untuk gambar itu sendiri. Jadi misalkan gambar itu mau dibuat gambar yang gimana atau poster itu mau dibuat gimana. Jadi sangat penting sekali atau cerita ya. Misalkan nggak mungkin kalau kita pakai poster terus akhirnya ada Pak Budi di sini ngapain juga. Nah, itu harus ada penting juga. Mungkin ditambahkan superhero ini, misalkan detektif Conan dan lain-lain. Nah itu seperti itu sesuai dengan aksesoris yang dipakai sama si detektif Conan. Misalkan dia pakai topi, terus pakai jubah, terus pakai kacamata dan lain-lain. Alat bahan membuat poster itu apa aja ya Pak Budi? Kalau boleh dibagi ke teman-teman ya. Oke. Untuk alat itu sendiri kita bisa menggunakan pensil warna, krayon, cat air. Itu sangat-sangat juga mendukung ya. Atau spidol di sini ya. Untuk Spidol mungkin yang lebih gampang diperoleh sama teman-teman ini ya. Sekali untuk warna gelap terang ya. Warna gelap terangnya ya. Dasar daripada entah itu nanti warna atau kita bisa membuat sketsa atau bisa bikin garis-garis aja. Kalau seandainya mereka itu kesulitan untuk menghadirkan tokoh-tokoh imaji tadi, seperti tokoh Hispero, boleh nggak mereka pakai gambar temennya gitu? Oh, boleh sekali. Boleh ya? Ini ada masukan ya untuk teman-teman semua ya. Tidak harus menggunakan manusia sebagai objek yang sudah ada. Oh gitu. Seperti kita tonton di film ya. Ya, film-film animasi. TV yang diputar setiap hari mungkin ya. Doraemon. Ya, Doraemon, boneka-boneka. Benar sekali. Itu kan ngambil dari kucing. Kucing. Nah, tokoh kucing itu nanti kita bisa bikin semenarik mungkin atau selucu mungkin daripada tokoh yang sudah ada. Kalau seandainya tokoh-tokohnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bisa nggak? Tumbuh-tumbuhan bisa juga. Dalam artian kita ada yang namanya Peter Pan. Peter Pan. Nah, Iya, yang bisa terbang. Nah, itu kupu-kupu. Kupu-kupu peri. Ibu peri atau Peter Pan itu tadi kontennya kan dia juga punya sayap yang seperti kupu-kupu. Nah, Itu beda dengan Peter Parker ya. Peter Parker itu Spider-Man ya. Kalau ini Peter Pan. Topeng lagi. Nah. Oke, jadi ciri-ciri daripada tokoh itu semua dimasukkan semua. Jadi misalkan Spider-Man juga bisa masuk karena dia pakai aksesorisnya daripada laba-laba sendiri. Laba-laba sendiri. Oke. Jadi teman-teman, singkat cerita nih ya. Intinya kalian pada saat membuat komik atau poster komik nggak usah takut salah. Kalian harus yakin. Kalian harus kuat dulu tuh konsepnya. Bila perlu bikin dulu naskahnya. Apa sih pesan yang mau disampaikan? Kalau untuk objek, tokoh-tokoh yang mau dihadirkan itu bebas ya Pak Budi ya. Bisa dalam bentuk tokoh khayalan, tokoh imaji, atau tumbuh-tumbuhan, benda itu boleh. Ya, animasi-animasi itu kan banyak tuh. Contohnya kalian pernah lihat kan tokoh-tokoh bakteri. Itu kan bisa juga tuh jadi komik. Bakteri aja itu bisa mempunyai cerita. Tumbuh-tumbuhan juga punya cerita. Nasi juga pernah jadi. Kalau kita lihat kita flashback ya, Ya. Sekarang ini kan ada yang namanya virus. Corona. Bisa tuh bikin komik ya. Wah, keren. Jadi nggak ada alasan untuk kalian untuk kelas 8 ya untuk tidak mengerjakan tugas membuat poster komik. Nah, untuk kelas 8 seperti yang Pak Ludi sudah jelaskan di awal,
kalian membuat posternya itu dalam bentuk pementasan pantomim. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya kan gampang, kalian bisa bikin misalnya lagi memancing, mancing, ya. Kalian gambar aja tuh toko animasi temenmu pakai topi supaya mukanya nggak kelihatan, sambil tidur sambil ada alat pancing. Nah itu judulnya memancing. Atau berantem, temenmu begini, mukanya diganti dengan apa tuh, toko-toko animasi, boleh. Pokoknya intinya jangan ragu-ragu, ya. Jangan lupa materi tadi udah ditampilin PowerPoint, Iya. itu dicatat. Kalau kalian nggak sempat mencatat, kalian bisa screenshot, tapi tetap dicatat. Jangan di screenshot terus nggak dicatat. Tujuannya apa? Dengan mencatat, kalian akan membaca dan merekam dalam otak, sehingga apa yang kalian pahami itu tetap melekat sampai kalian ya menembuskan napas terakhir. Gitu ya. Oke. Untuk materi kelas 8, Pak Ludi tidak berpanjang-panjang karena kalian sudah saling mengenal. Intinya kalian jangan lupa mencatat. Dan terima kasih Pak Budi sudah membantu teman-teman untuk memberikan pemahaman materi tentang bagaimana poster, membuat poster dan komik. Terima kasih. Oke. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, Nak.